Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Akang Teteh, Bapak Ibu sedulur Ombudsman. Pada hari yang baik ini, Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten hadir kembali menyapa sedulur Ombudsman dengan topik kali ini adalah PVL on the spot. Nah, untuk memandu acara kali ini, perkenalkan dulu, saya Larasati Andayani, Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Dan nanti untuk karena tema kita berkaitan dengan penerimaan dan verifikasi laporan nih, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak menggali info tentang sebenarnya apa sih PVL on the spot itu gitu. Nah, oleh karena itu telah hadir bersama kita Kepala Keasistenan PVL, dan ada Pak Adam Sutisnawinata. Selamat sore Pak Adam. Selamat sore Laras, selamat sore Ya, apa teman-teman kabar? sedulur Ombudsman. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, semoga kita semua masih dalam situasi pandemi ini selalu diberikan kesehatan ya, dengan tetap kita juga memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan juga memberlakukan physical distancing. Nah, pada tema kita kali ini kan PVL on the spot nih. Kebetulan kemarin juga kita kan baru aja menyelenggarakan PVL on the spot di Rangkas Bitung, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Nah, sebelum sharing-sharing lebih jauh nih terkait kegiatan kemarin, mungkin di sini juga sedulur Ombudsman pengen tahu sebenarnya apa sih kegiatan PVL on the spot itu sendiri, dan apa sih tujuannya dari kegiatan PVL on the spot itu. Mangga Pak Adam. Ya, terima kasih kesempatannya. Punten selamat sore teman-teman semua, sedulur-sedulur Ombudsman di Provinsi Banten. Punten saya perkenalkan diri, saya Adam. Selanjutnya untuk PVL on the spot itu merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten yang bertujuan untuk mencari masukan dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik untuk bisa juga sharing, bisa konsultasi ataupun menyampaikan pengaduan aspirasinya terkait pelayanan-pelayanan publik yang ada di Provinsi Banten. Itu karena kita juga perlu masukan, karena tidak hanya Ombudsman sendiri yang bisa melakukan inisiatif apabila mengetahui ataupun mendengar informasi dari masyarakat, itu kita bisa turun, tapi kita ingin juga berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan, apakah di satu instansi pemerintah ada kekurangankah ataupun ada yang perlu diperbaiki, ada pelayanan yang menghambat dari masyarakat yang memproses atau melakukan pelayanan di instansinya. Begitu, Lara. Oke, jadi mungkin PVL on the spot ini kayak semacam kegiatan apa ya, jemput bola gitu ya Pak Adam ya? Kayak mendekatkan Ombudsman ke masyarakat gitu ya? Gitu. Jadi masyarakat yang ingin tadi melakukan konsultasi, atau kita juga mungkin butuh informasi gitu dari masyarakat terkait dengan pengaduan-pengaduan pelayanan publik, atau ada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi, membuat pengaduan, atau sekadar ingin tahu apa sih sebenarnya Ombudsman itu gitu. Nah, itu bisa diakomodir gitu ya Pak ya, dengan kegiatan PVL on the spot itu. Gitu. Nah, kalau PVL on the spot itu sendiri kan bukan cuma tahun ini aja ya Pak Adam ya? Gitu. Ada tahun kemarin juga kita menyelenggarakan PVL on the spot begitu. Nah, ada nggak sih Pak Adam perbedaan dari kegiatan PVL on the spot tahun lalu nih dengan kegiatan PVL on the spot tahun ini di tengah pandemi seperti ini? Mungkin pasti kan ada perbedaannya gitu. Gimana Pak Adam? Iya, betul sekali. Pasti ada perbedaan ya, karena saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 di mana harus melaksanakan protokol kesehatan di setiap instansi maupun di tempat-tempat keramaian. Gitu. Jadi di instansi pemerintah pun sekarang salah satunya juga di Ombudsman melakukan protokol kesehatan dan juga melakukan perubahan-perubahan dalam pelayanan untuk mengurangi interaksi dengan masyarakat. Itu kita saat ini melakukan seperti ya saat ini kita live Facebook, itu salah satu sarananya melalui online.
Untuk memudahkan juga jadi bisa ditonton dimanapun dan tidak harus saat ini, bisa juga nanti setelah acara ini selesai pun masih bisa dilihat dan teman-teman sedulur semua masih bisa mengetahui apa sih informasi yang ada di kegiatan kita saat ini. Kalau di tahun lalu itu kita datang langsung ke instansi-instansi pemerintah gitu, lokasinya ada di Kota Serang. Dan saat ini di tahun ini pandemi kita baru mulai bisa melakukan new normal, itu masih kegiatan yang terbatas juga. Jadi kita ingin lihat juga di Kabupaten Lebak kemarin yang sudah berjalan. Ada perbedaan dari tahun lalu dan tahun ini jelas mempengaruhi ya, karena respon dari masyarakat juga. Kalau tahun lalu kita masih bisa interaksi tatap muka secara langsung, kita bisa banyak mendengar masukan ataupun keluhan dari masyarakat. Untuk saat ini, karena melihat situasi COVID, gitu, jadi ya umumnya banyaknya juga sudah beralih ke media sosial atau media lain, bisa WA atau media sosial yang lain yang bisa tetap mengakomodir pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari kita sebagai ombudsman penyelenggara pelayanan pengawas pelayanan publik, seperti itu. Iya, berarti memang jelas ya ada perbedaannya di sini gitu. Apalagi kan kalau kemarin itu kita bandingkan itu kan di instansi penyelenggaraan pelayanan publik sendiri mereka juga membatasi ya jumlah pengunjung, jumlah pengguna layanan gitu. Tentu memang tidak sebanyak di tahun sebelumnya gitu ya Pak Adam. Nah Ya. tadi disampaikan oleh Pak Adam bahwa apabila memang ada masyarakat gitu yang ingin melakukan konsultasi, namun tidak sempat hadir begitu ya Pak Adam ya di PVL on the spot kemarin, mungkin bisa menyampaikan konsultasi, menyampaikan pengaduan secara daring gitu, bisa melalui Facebook, bisa melalui email dan juga WhatsApp pengaduan begitu. Ya. Oke. Oke, nah Pak Adam, kalau terkait kegiatan kemarin sendiri nih Pak Adam, boleh ada sharing-sharing gitu nggak Pak Adam? Kemarin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak itu gimana? Atau mungkin sekarang ada sedulur ombudsman yang kebetulan hadir gitu, kemarin datang langsung ke stand kita gitu, terus menyaksikan acara live ini gitu. Mungkin nanti juga kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan gitu, bisa juga ya teman-teman untuk komen di postingan ini gitu. Mangga Pak Adam kalau sharing-sharing kegiatan kemarin gimana? Iya, baik. Jadi kita satu hari kemarin itu mengawali kegiatan di luar untuk di PVL, penerima verifikasi laporan. Kita mendatangi di Sdukcapil Kabupaten Lebak. Di sana karena masih masa pandemi, pelayanannya pun hampir sama seperti kita di Ombudsman, melakukan sistemnya online ternyata. Tapi ada beberapa yang untuk masyarakat yang datang itu hanya untuk pengambilan dari produk di Sdukcapil. Jadi untuk pendaftaran itu metodenya sudah menggunakan online, tidak lagi datang mengumpul berdesak-desakan dan menunggu lama. Jadi ada inovasi yang telah dijalankan. Ini untuk memudahkan juga warga di Kabupaten Lebak. Ini kita apresiasi dari Ombudsman Perwakilan Banten kepada Disdukcapil Kabupaten Lebak. Kita juga hampir sama juga menggunakan metode serupa melalui online untuk pengaduan ataupun konsultasi di Ombudsman. Kita juga melalui WA, melalui email, melalui Facebook juga kita terima, dan medsos yang lain seperti itu. Di Kabupaten Lebak, di Disdukcapil Kabupaten Lebak, kita melihat kondisinya menerapkan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, dan difasilitasi oleh Disdukcapil itu ditempatkan terpisah untuk warga-warga yang baru datang, itu untuk ruang tunggu, ruang antreannya itu terpisah. Untuk ruang pengambilan itu juga sudah baik dijalankan, dan ada tugasnya untuk memberikan nomor antrian. Jadi warga di sana ada disediakan tempat duduk yang berjarak, yang diberikan jarak.
selanjutnya nanti akan dipanggil, diberitahu informasi untuk nomor giliran selanjutnya, untuk pengambilan juga ke stand di Dukcapilnya untuk pembagian produk layanannya itu juga menerapkan protokol kesehatan gitu, yaitu dengan cara jaga jarak dan bermasker dan juga pemeriksaan suhu tubuh gitu. Dan di Dukcapil Kabupaten Lebak membagi menjadi 5 kecamatan per hari gitu. Kurang lebih ada sekitar 29 kecamatan kalau saya tidak salah di Kabupaten Lebak itu. Jadi per hari itu dibatasi hanya 5 kecamatan. Jadi di saat kita kemarin ya kondisinya kebetulan kecamatannya yang jauh-jauh atau kategorinya itu di luar Rangkas ya. Jadi tidak seramai mungkin di hari Senin dan Selasa yang merupakan wilayah-wilayah kecamatan Kabupaten Lebak yang penduduknya lebih banyak gitu. Jadi dan lokasinya pun yang tidak jauh dari kantor Distrik Kabupaten Lebak sehingga banyak juga yang mendatangi langsung gitu, dibanding kalaupun yang di daerah-daerah mungkin daerah Banten Selatan atau Lebak Selatan itu biasanya ada mungkin dari dibantu oleh petugas kecamatan atau petugas desa yang bisa menjemput itu secara kolektif, nanti bisa diambil kecamatan atau di kantor desa begitu. Iya, memang di tengah situasi pandemi ini memang ya memang kita lihat berbeda sekali ya Pak Adam ya. Ya, Kalau misalkan kita dari tahun sebelumnya itu rame gitu ya buat kita gitu. Cuman ya ini juga ada inovasi yang baik sekali nih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mengurangi, untuk meminimalisasi keramaian gitu, sehingga pengunjung yang datang itu tetap bisa menerapkan physical distancing kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi ini juga ya sarana memudahkan gitu, apalagi kan kalau misalkan Lebak kan luas sekali gitu wilayahnya. Nah dengan ada sistem online ini kan jadi masyarakat yang datang di wilayah yang jauh, apalagi yang di selatan itu kan bisa terbantu gitu. Jadi tidak harus datang langsung jauh-jauh ke Rangkas gitu ya, Adam. Iya, nah itu, ini juga mungkin dengan ini juga kita bisa memanfaatkan juga nih buat Akang Teteh, teman-teman sedulur Ombudsman gitu untuk memaksimalkan penggunaan atau sarana ini ya teknologi berbasis online gitu untuk melakukan konsultasi atau membuat pengaduan. Ya. Gitu ya Pak Adam. Iya. Ya, sebentar. Sudah ada. Nah ini mungkin buat teman-teman kalau misalkan memang ada yang ingin bertanya lebih jauh tentang kegiatan PVL on the spot itu sendiri, mungkin bisa komen sekali lagi di postingan di bawah ini gitu. Iya. Ada lagi? Oke. Oke. Oke, lanjut Pak Adam. Ya sambil menunggu teman-teman semua sedulur-sedulur, saya juga menyampaikan informasi juga mengulang dari yang tim PVL di Facebook beberapa minggu yang lalu, sambil mengingatkan juga sharing informasi terkait apa sih yang bisa diadukan ataupun bagaimana cara mengadukan ke Ombudsman, apa ada syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi. Itu jadi yang pertama, Ombudsman lembaga negara pengawasan publik yang dimana instansi yang diawasinya itu menggunakan dananya dari APBN atau APBD. Itu bisa juga ada BAMN, BUMD, BUMN yang dimana penyelenggaraan instansi pelayanan publiknya itu menggunakan APBN atau APBD untuk tingkat daerah, sampai pun di kabupaten kota sampai tingkat desa di mana ada menggunakan dana APBD atau APBN itu masih bisa menjadi objek pengawasan dari Ombudsman. Selanjutnya untuk melapor ke Ombudsman itu cukup mudah gitu, dengan disertai beberapa persyaratan yang memang menjadi syarat wajib dari kita untuk memverifikasinya apakah ini betul-betul masuk kewenangan Ombudsman atau bukan. Gitu. Jadi banyak juga beberapa pengaduan itu sekedar informasi
untuk kita tindak lanjuti, biasanya kita juga menyampaikan ke masyarakat. Ya, apabila yang ingin menindaklanjuti sebagai pengaduan bisa disampaikan dokumen-dokumen pelengkapnya. Gitu. Tapi bila sudah lengkap, itu bisa segera kita tindak lanjuti ke proses selanjutnya itu verifikasi laporan. Jadi buat teman-teman sedulur ombudsman di Provinsi Banten, untuk melaporkan ke ombudsman cukup mudah, diantaranya bisa melengkapi identitas diri berupa KTP ataupun SIM, sudah menyampaikan pengaduan ke instansinya, dan itu untuk nanti masuk ke kronologinya itu seperti apa hal yang dialami masyarakat, Bapak Ibu sekalian, sedulur sekalian, apakah mengalami pelayanan-pelayanan di instansi pelayanan publik itu yang kurang berkenan ataupun ada dugaan-dugaan namanya maladministrasi, jadi yang tidak sesuai dengan administrasi ataupun dengan peraturan. Begitu. Jadi apabila sudah dilengkapi, itu nanti biasanya mengadukan lewat email, via Facebook ataupun WhatsApp, ataupun pernah sebelum masuk pandemi kita juga menerima laporan pengaduan langsung. Nanti ada tim dari TVL yang akan meng-cross check laporannya, itu untuk melihat apakah ini secara formil itu sudah lengkap. Begitu. Ada syarat yang memang ini menjadi bagian krusial, yaitu kita tidak menerima juga surat kaleng, dan identitas pelapor juga harus jelas. Untuk mewakili kelompok itu harus ada bukti, kalaupun misalkan dari suatu lembaga swadaya masyarakat atau LSM itu sudah terdaftar di Kesbangpol ataupun di Kemenkumham. Kalaupun untuk perwakilan masyarakat itu bisa juga hanya melampirkan fotokopi KTP beserta surat kuasa untuk salah satu dari warganya yang bisa melaporkan ke ombudsman, gitu. Jadi apabila masih ada kekurangan, kita juga akan sampaikan dan segera dilengkapi permohonannya. Selanjutnya prosesnya, kalaupun sudah lengkap, itu kita akan verifikasinya mengadakan rapat pleno, gitu, dan apakah ini merupakan kewenangan atau bukan, itu akan diputuskan oleh tim di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Itu kita semua beserta dengan kepala perwakilan. Apabila sudah masuk kewenangan, nanti akan diinformasikan ke Bapak Ibu sedulur Ombudsman Banten bahwa ini merupakan kewenangan Ombudsman dan akan ditindaklanjuti, ditingkatkan menuju tahap pemeriksaan. Begitu. Itu tahap-tahapan yang bisa dipahami dan juga diingat untuk tata cara melapor ke ombudsman. Gitu. Kalaupun masih ada yang ragu ataupun yang terlewat apa yang saya sampaikan ada yang kurang, itu bisa dilihat juga, dicek di website atau bisa di postingan juga, sebelumnya ya di postingan sebelumnya ataupun di media sosial kita, apa sih cara-cara melapor ke ombudsman, apa syaratnya, terus ada jangka waktu juga yang kejadian apa yang dialaminya itu di instansi penyelenggara pelayanan publik itu tidak lewat dari 2 tahun. Kalaupun sudah lewat 2 tahun, biasanya kita upayakan untuk mencoba melakukan pengaduan di tahun sekarangnya ini, gitu. Jadi mencoba dari masyarakat ini apa yang sudah terlewat 2 tahun lalu kejadiannya itu bisa ditanyakan lagi, gitu. Apabila tidak mendapat pelayanan, tidak mendapat respon, itu kita bisa tindak lanjuti. Iya Pak. Jadi pada intinya ada mekanisme PVL ya di situ, pada mekanisme penerimaan dan verifikasi laporan untuk menentukan apakah suatu laporan itu dapat ditindaklanjuti atau tidak dan diteruskan ke tahap pemeriksaan, gitu ya. Ada persyaratan formil dan material yang harus dilengkapi oleh pelapor, begitu. Ya, betul. Oke. Oke. Nah, kalau masih kami tunggu nih, Akang Teteh, Bapak Ibu sedulur Ombudsman, buat yang ingin menanyakan terkait dengan mekanisme PVL atau terkait dengan penyelenggaraan PVL on the spot itu seperti apa gitu, silahkan bisa komen di bawah ini. Iya.
sambil menambahkan sambil menunggu juga ya Laras, jadi di Ombudsman ini ada yang namanya maladministrasi, itu istilah di Ombudsman, ya di mana ada kategori-kategori yang merupakan dari istilah di Ombudsman, jadi mana yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalaupun di antaranya itu ada istilahnya namanya penundaan berlarut. Jadi kalau misalkan mengurus suatu produk layanan, contohnya kayak di Disduk Capil, itu kita bikin KTP ataupun akta kelahiran ataupun kartu keluarga itu mendapat hambatan yang seharusnya itu sesuai peraturan 14 hari kerja, tapi ini kita sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum mendapat penyelesaian ataupun informasi sampai di mana prosesnya kita mengurus, itu juga bisa dilaporkan ke Ombudsman. Tapi harap diingat juga untuk mencoba untuk mengadukan atau meminta penjelasan terlebih dahulu ke instansinya. Kalau untuk kependudukan itu ke Disduk Capil setempat dimanapun sedulur berada, itu bisa ditanyakan sampai di mana prosesnya, atas nama siapa, itu jangan lupa bisa disertakan tanda terima, jadi supaya nanti petugas desa bisa meng-cross check. Kalaupun tidak mendapat tanggapan, yaitu nanti kronologi pada saat mendatangi, misalkan by WA, by telepon, bertemu dengan siapa, menyampaikan informasi dengan siapa, petugas di sana bisa diingat-ingat namanya atau petugas bagian apa, itu nanti bisa masuk ke kronologi untuk laporan ke Ombudsman. Begitu. Kalaupun tidak direspon atau tidak mendapat penyelesaian, kronologinya cukup dan ada identitas juga yang jelas dan resmi, dokumen-dokumen pelengkap lain yang mendukung laporannya, itu bisa kita proses juga. Menyertai juga bagusnya ada nomor telepon ya, kalaupun bisa bersurat, itu jangan lupa dilampirkan nomor teleponnya. Gitu. Oke. Baik, ya berarti ada upaya-upaya ya Pak Adam yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaduan pelapor ini. Nah, apa saja upaya yang telah dilakukannya? Misalkan pernah mengadu ke instansi yang dilaporkan, entah itu datang langsung atau melalui email, melalui telepon atau bersurat gitu, agar bisa disampaikan juga ya dalam uraian kronologis laporannya gitu. Tapi kalau misalkan ada nggak sih Pak Adam, kalau misalkan nih suatu kondisi di mana syarat tersebut itu syarat untuk melaporkan terlebih dahulu itu bisa dikesampingkan gitu. Ya, kita ada namanya juga respon cepat Ombudsman atau RCO, itu untuk yang memang kejadiannya memerlukan tindakan cepat. Itu kita bisa mengesampingkan yang sifatnya administratif, itu selama kita bisa minimal mengontak telepon, itu bisa kita nanti kontak langsung by telepon. Kalaupun yang memang jaraknya masih terjangkau dari kantor Ombudsman, itu bisa kita mendatangi, jika dimungkinkan itu kita langsung minta keterangan, kita segera memproses aduannya gitu. Dan untuk selanjutnya apabila sudah selesai, ya kita akan proses untuk kelengkapan administrasinya, itu bisa menyusul di belakang. Itu kita ada pertimbangannya juga, apakah memang ini kategori bisa langsung kita masuk ke respon cepat Ombudsman atau RCO, ataupun masih bisa kategorinya untuk melaporkan biasa, tapi kita juga bisa sudah mengontak si yang masyarakat atau teman-teman semua yang sedang urgent, jadi yang sangat darurat begitu, itu memerlukan respon dari Ombudsman, itu bisa dimungkinkan. Dan kita pernah juga telah melakukan RCO seperti itu, kayak misalnya ada PPDB kemarin yang belum lama ini kita jalankan, kita ada beberapa kali juga melakukan RCO gitu. Jadi yang memang urgent ini harus segera mendapat respon dari si instansi pemerintahnya atau penyelenggara pelayanan publiknya gitu lah. Iya, iya. Iya baik. Berarti ada pengecualian ya untuk laporan-laporan yang memang membutuhkan respon cepat gitu saat itu juga, maka upaya tersebut dapat dikesampingkan. Gitu Pak Adam. Ya. Oke. Kalau untuk PVL on the spot sendiri mungkin masih menunggu. Buat yang sambil kepo-kepo menunggu nih, kita
Akang Teteh, sedulur Yang mau Ombudsman. tanya-tanya Atau mau bahas apa lagi nih Pak Adam sambil seputar nunggu pelayanan pertanyaan publik ya. dari teman-teman tentang. Iya, Oke, ini sambil sharing-sharing juga ya, sebetulnya ada ya. banyak istilah-istilah maladministrasi yang diantaranya memang penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan atau penyimpangan prosedur, gitu, itu masuk juga istilahnya maladministrasi, yaitu kan perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, gitu, yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk juga pelayanan atau pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian secara material ataupun imaterial bagi masyarakat ataupun perorangan, gitu. Karena bagaimana kita bisa sadar apakah ini suatu tindakan maladministrasi atau bukan, itu kita harus paham juga sebagai masyarakat, apa sih kalau kita mau ngurus apa, mau apa, melakukan sesuatu di kantor pemerintahan ataupun di instansi pelayanan publik apapun, itu kita harus paham juga ada apa saja persyaratannya yang harus kita penuhi, selanjutnya prosesnya sampai mana, prosedurnya seperti apa, ada biayanya atau tidak, itu kita juga sebagai warga harus mengetahui. Ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya misalkan dari APBN atau APBD di sekitar lingkungan kita, itu kita coba bisa cari tahu, mungkin untuk di desa-desa itu bisa tanya ke aparat desa, ataupun untuk tingkat kelurahan bisa mendatangi kelurahan untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat yang ini kita tahu sebenarnya ini kegiatan pemerintah, tapi kita tidak tahu misalkan ini pengerjaannya berapa lama, ada kelengkapan-kelengkapan yang lain, ataupun kita mau ngurus sesuatu, ada syarat-syaratnya apa aja, itu bisa kita tanya dulu. Kalaupun kita masih bingung, ya yang untuk daerah-daerah perkotaan mungkin yang sudah menggunakan gadget atau smartphone itu bisa ya di browsing, ataupun supaya saat kita mengurus suatu pelayanan di instansi pemerintah, penyelenggara pelayanan publik, itu kita tahu apa yang kita proses, syarat seperti apa, ada biayanya atau tidak, dan kalaupun kita tidak puas dengan suatu pelayanan di instansi tersebut, itu kita bisa melakukan komplain ataupun pengaduan, atau bisa kita memberikan masukan ke bagian, misalkan kalau di satu instansi pemerintah itu terdapat loket pengaduan, itu kita bisa juga menyampaikan masukan, keluhan, pengaduan ke sana. Jadi kita mengarahkan juga Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten kepada instansi-instansi pemerintah itu untuk yang namanya membuat atau menyediakan loket pengaduan atau konsultasi. Ini memudahkan juga untuk masyarakat yang memang masih awam, yang belum tahu syaratnya, ataupun ada hambatan-hambatan, itu bisa ditanyakan di sana, ada masalah di mana, ataupun ada yang kekurangan-kekurangan dalam melakukan pelayanan, persyaratannya kah, ataupun ada kurang apakah, itu kita harapkan mendorong agar instansi-instansi pemerintah di Provinsi Banten itu untuk mengarah ke sana, supaya masyarakat ini mendapatkan perhatian atau respon dari si instansi tersebut. Kalaupun tidak direspon juga, ya itulah gunanya Ombudsman hadir di tengah-tengah masyarakat gitu, untuk menjembatani dari masyarakat yang perlu bantuan tapi tidak tahu mau mengadu kemana, masih bingung soal ini gimana penyelesaiannya, itu bisa menyampaikan atau menghubungi Ombudsman, begitu. Iya, betul banget. Nah, kalau untuk lain pengaduan kita sendiri ya Pak Adam, ada email, mungkin bisa saya bantu sebutkan untuk pengaduan Banten itu sendiri, bisa dikirimkan emailnya ke pengaduan.banten@ombudsman.go.id. Terus untuk teman-teman yang ingin menelpon langsung juga bisa di line 0254 791 3737 dan atau melalui WhatsApp Center kami di 0811 27 3737. Oke. Itu ya. Masih belum ada nih, Adam. Buat yang pengen Kita tanya. sambil nunggu ya. Saya boleh sharing-sharing lagi. Ini punten boleh buat banget. teman-teman semua.
Buat Gitu. nge-refresh nih sebenarnya kan Ya, ini pertemuan sebelumnya mekanisme PVL ya Pak Adam. Bukan mungkin ya buat itu secara nge-refresh teknis ya betul sudah teman-teman. disampaikan. Nah, itu teman-teman bisa menonton lagi. Kalaupun mungkin durasinya lumayan lama, itu bisa secara simpel buka di website. Di website itu sudah lebih lebih rinci, lebih simpel, jadi bisa dilihat. Kalau untuk website kita yang di pusat itu ombudsman.go.ri itu lebih lengkap juga seputar ombudsman, apa ada juga testimoni ataupun success story apa yang sudah ditangani oleh ombudsman, pengaduan-pengaduan dari masyarakat, baik itu juga ada dari perorangan ataupun lembaga, itu bisa juga teman-teman seluruh semua bisa main-main ke websitenya, bisa lihat-lihat ataupun ada kegiatan apa sih yang sedang ombudsman lakukan atau berita-berita terbaru tentang ombudsman untuk tingkat nasional maupun di daerah begitu. Ini saya juga sharing juga, misalkan ada kategori lain dari maladministrasi itu tidak memberikan pelayanan. Ini contoh aja, kayak misalkan kita mengurus izin ataupun uh, yang kategorinya ini sudah kita yakin, kita tahu syaratnya sudah lengkap, tapi sama si petugasnya itu didiemin aja permohonannya kita. Gitu. Misalnya kita yakin sudah lengkap dan kita sudah baca, sudah lengkapi semua. Nah, petugasnya pun dia harus biasanya kan mengecek ya, apakah memang ada kekurangan atau sudah lengkap. Nah ini kalaupun sudah lengkap itu oke, diterima oleh petugas, tapi petugasnya tidak melanjutkan, jadi didiamin aja. Nah itu juga masuk kategori maladministrasi Maladministrasi. istilahnya gitu. Jadi kita bisa tanya ini kenapa petugas kok nggak diproses ataupun memang prosedurnya ada misalkan 14 hari kerja, oh ya sudah kita tunggu. Jadi selama mendapatkan penjelasan perkembangan proses sampai mana gitu. Kalaupun ada hambatan biasanya memang disampaikan ya ada hambatan di sini. Jadi mohon kesabaran, mohon pengertian itu selama masyarakat mendapatkan penjelasan bahwa itu tetap masih diproses gitu. Jadi tidak sama sekali nggak ada kabarnya gitu istilahnya, yaitu tidak dapat pelayanan itu tidak memberikan pelayanan itu masuk kategori maladministrasi gitu. Selanjutnya tidak kompeten itu misalkan di salah satu instansinya itu misalkan kita bagian perizinan tapi si petugasnya ini mungkin dia spesifikasinya bukan bidang keperizinan gitu ataupun kita ngurus dokumen kependudukan tapi yang si stafnya ini memang ya dia kategorinya misalkan bukan yang paham di sana, misalkan bukan yang sesuai kompetensinya, itu juga bisa kita adukan gitu karena kan nanti mempengaruhi gimana proses di kita walaupun si petugasnya ini dia tidak menguasai apa yang menjadi produk layanan. Walaupun nanti ada yang ditanya soal syarat, soal sampai mana proses, prosedurnya seperti apa gitu, jadi si petugas tidak mengetahui informasi itu bisa juga diadukan ke ombudsman gitu. Sampai sini masih apa sudah ada yang bisa di sharing pertanyaan-pertanyaan atau masih bisa menunggu kita? Oke. Ini ada pertanyaan sini Pak Adam. Ada di komen. Oke. Dari Anas Carvarela Alesia. Kalau kepala desa bapaknya jadi kepala desa, kemudian anaknya jadi kadesnya di desa yang sama, kira-kira boleh tidak ya Pak? Kalau itu, atau ini ada pertanyaan kedua nih dari yang pertanyaan kedua dari Mimbar Bangsa. Saya mau menanyakan pendapat dari Bapak Ibu. Saya ada laporan di unit PPA Polres Serang Kota dari bulan Maret sampai sekarang tidak ada perkembangan yang signifikan, walaupun kanit yang sebelumnya yakni Bapak Ibda Budi mengatakan via telepon bahwa sudah cukup bukti dan tinggal mendengar keterangan dari ahli hukum pidana. Akan tetapi kembali penyidik mengatakan bahwa harus memanggil saksi dan akan melakukan gelar perkara seolah-olah belum ditemukan tindak pidana dalam laporan tersebut. Ini kepotong ini.
Baik, berarti ini pada intinya laporan tentang ini ya Pak Adam, penanganan laporan kepolisian. Gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak Adam mekanismenya dan juga apa sih kelengkapan yang harus dilengkapi oleh pelapor ini. Oke. Ini yang kedua dulu ya, ini lebih rinci. Ini kita apresiasi juga yang sudah berani untuk bertanya dari Mimbar Bangsa. Untuk di kepolisian itu selama prosesnya dan komunikasinya berjalan, karena ini ada beberapa yang memang kewenangan penyidik ya, itu yang di luar ombudsman juga. Jadi ombudsman kan bukan penegak hukum, jadi memang ini tepat kalaupun ada unsur-unsur dugaan tindak pidana yang memang bisa diselesaikan dan dilaporkan ke pihak polisian. Dalam hal ini memang ada beberapa biasanya dari penyidik itu ada hambatan-hambatan tertentu yang memang ini kategorinya misalkan masih cukup waktu yang patut gitu. Jadi selama memang ini berproses dan ada upaya-upaya dari pihak polisian untuk melakukan yang tindakan-tindakan lain yang menjadi tugas kewenangannya, itu masih bisa kita hargai. Dan juga jangan lupa kalau misalkan ada produk yang dikeluarkan itu namanya SP2HP di kepolisian, itu bisa ditanya, kalaupun repot-repot harus datang itu bisa bersurat. Jadi sampai di mana kita hanya tinggal menyantumkan misalnya nomor LP sekian, itu bagaimana perkembangannya dan ada hambatan di mana sampai mana. Jadi kita sebagai masyarakat yang melapor pun tahu, oh ini sedang berjalan proses dan hambatan di mana, dan apa yang akan jadi progres tindak lanjut selanjutnya itu apa, seperti apa gitu. Selama masih bisa dikomunikasikan, ya kita menghargai proses itu. Kalaupun tidak dilayani ataupun mendapat hambatan, biasanya kita mengadukan dulu. Dan dalam proses mengadukannya ini meminta penjelasan sampai di mana di prosesnya itu, kalaupun tidak mendapat tanggapan, biasanya kita ke atasannya dulu, jadi pengawas di internal dulu gitu. Jadi misalkan ke tingkat Polres ya bisa di Propam, betul. Kalau untuk tingkat Polda ya bisa di Irwasda. Jadi pengawas internal dulu supaya bisa berjalan efektif gitu. Kita juga koordinasi baik dengan di Polres dan di Polda, itu juga koordinasi dengan Propam dan Irwasda. Jadi kita juga sama-sama mengawal gitu, sama-sama instansi pemerintah untuk menjaga bagaimana pelayanan yang diberikan itu tetap bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan gitu. Ya, baik. Ya. Jadi terkait dengan tadi ya ada hambatan dalam penanganan laporan kepolisian, ya baiknya disampaikan dulu pengaduannya begitu ya Pak ya, ke pengaduan internal dari Polres tersebut, bisa melalui Propam begitu. Apabila memang pengaduan, ketika sudah menyampaikan pengaduan atau meminta penjelasan misalkan ke divisi Propamnya gitu, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada respon gitu, baru laporan tersebut bisa disampaikan ke kami gitu ya, ke kita ya Pak Adam. Iya. Terima kasih Pak Dan. Ya, untuk yang satu lagi ya, ini Laras itu memang sudah jadi rahasia umum lah, banyak yang memang dari orang tua ataupun turun ke anak ataupun yang saudara-saudara atau apa, ya memang politik Indonesia itu masih dimungkinkan seperti itu gitu. Dan ini kan balik lagi ke masyarakat ya, masyarakat kan memang bisa menilai masyarakat setempat apakah memang si kepala daerah ataupun pimpinan sampai di tingkat desa gitu, kepala desa ataupun sampai ya level terkecil RT atau RW, kita bisa menilai apakah memang ini yang layak atau yang memang terbaik untuk di wilayah kita, pimpinan ini yang kita pilih. Itu selama kita yakin dan kita memilih, ya itulah proses demokrasi yang ada. Jadi kita menghargai proses itu. Nah, kalaupun ada dalam proses-prosesnya, misalkan ada dugaan-dugaan penyimpangan, itu bisa disampaikan aduan ke instansi yang bersangkutan. Ya. Begitu. Jadi kita mengawasinya, memang instansinya ini ombudsman gitu, apakah memang instansinya sudah menjalankan prosedur dengan sesuai peraturannya,
apakah memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi diharapkan juga teman-teman sedulur-sedulur masyarakat sekalian, teman-teman semua bisa ikut andil mengawasi. Jadi jangan takut, itu untuk ya sekedar kita, namanya era demokrasi, era terbuka, itu bisa berpendapat, menanyakan dengan baik, ya dengan sesuai mekanisme dan kanal-kanal yang sudah disediakan gitu. Iya, baik. Berarti itu ya teman-teman. Mungkin kalau dalam hal ini instansi terkaitnya bisa DPMD ya Pak, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa gitu, atau inspektorat gitu ya Pak. Kalau memang tadi seperti tadi teman-teman formulanya, kalau memang tidak ada tanggapan dari instansi tersebut atas pengaduan tersebut, baru laporan tersebut bisa disampaikan ke kami gitu. Jadi di instansinya ya, jadi kita tidak melihat perorangan, personnya, tapi kita melihat instansinya. Kalaupun di desa-desa kan ada aparat desa, ada kepala desa, dan itu institusinya. Jadi desanya ini ada aparatur desa yang apabila memang dilihat ataupun diketahui ada beberapa yang diduga itu ada maladministrasi, bisa juga ditanyakan ataupun diadukan ke atasannya, itu bisa dinas desa ataupun kecamatan ataupun inspektorat. Jadi buat teman-teman semua di daerah diharapkan juga bisa ikut kontribusinya mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang bersumber dari dana desa. Begitu. Jadi kita juga senang kalaupun ada di daerah-daerah lain itu warganya yang aktif ikut terlibat dalam kegiatan di desa ya untuk memajukan desanya masing-masing. Tapi jangan lupa kalaupun ada masukan ya kasih saran dan solusi ya untuk sama-sama semua kebaikan gitu. Oke. Karena kita juga memang mendorong masyarakat itu untuk aktif gitu ya Pak Adam ya. Karena kan mungkin selama ini konotasi di masyarakat melapor itu sesuatu yang negatif gitu. Nah, kita juga ingin menyampaikan kalau misalkan lapor itu baik loh gitu. Karena kan kita juga sebagai masyarakat pengguna layanan publik juga kan punya hak gitu. Oke gitu. Jadi kalau misalkan memang ada hak kita yang tidak terpenuhi ketika kita mengakses layanan publik tersebut, ya kita bisa bisa lapor, bisa komplain gitu. Iya, betul. Jadi jangan takut-takut buat teman-teman buat komplain ataupun mengadu, itu hal yang biasa dan itu hak dari setiap warga negara di Indonesia dan itu dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Jadi jangan takut-takut selama memang prosesnya baik dan benar dan kita ya ada etika-etika dalam mengadu ya. Jadi selama yang diadukan itu jelas permasalahannya, gitu, ada bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung yang lain yang sedang kita alami di instansi penyelenggara pelayanan publik, itu jangan takut untuk mengadu ataupun sekedar bertanya, gitu. Iya. Oke, sip. Wah, sepertinya udah Gimana? Belum ada pertanyaan lagi nih. Oke, ya jadi kita bisa sharing-sharing ya. Oke, bisa dilanjut yang tadi pada. Ya, oke. Ini di Ombudsman memang hampir ada satu yang jadi irisan istilahnya antara Ombudsman dan Komisi Informasi. Jadi ada beberapa masyarakat juga yang ketika ingin meminta informasi ke suatu instansi itu tidak mendapat layanan gitu. Dan ada juga yang beberapa menyampaikan ke Ombudsman gitu. Ini kita sudah jelas dalam undang-undangnya kalau untuk informasi itu masuknya memang ranahnya Komisi Informasi Publik atau KIP. Jadi kita juga sarankan ya ini memang untuk informasi khusus di sana gitu. Kalau untuk pelayanannya itu masih dimungkinkan untuk Ombudsman. Jadi memang beda-beda tipis lah istilahnya. Kita harus bisa melihat juga substansinya ini lebih condongnya ke informasi ataupun ke pelayanan publiknya gitu. Jadi kita tetap membagi juga untuk ranahnya Ombudsman punya sendiri, Komisi Informasi punya sendiri. Jadi ya bisa nanti teman-teman semua itu bisa mengkaji juga gitu ya, apakah memang ini pasnya atau cocoknya ke Ombudsman, apakah ini ke Komisi Informasi begitu.
Iya, iya. Berarti memang kalau laporan tersebut lebih terkait dengan permintaan informasi gitu, apakah ketika kita meminta informasi itu kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari instansi atau tidak, itu yang menentukan memang lebih ke kewenangannya KIP gitu ya Pak Adam. Ya, betul. Gitu. Tapi kalau kami itu lebih ke pelayanannya gitu. Tapi kalau dari PVL sendiri nih Pak Adam, kalau tahun 2020 ini substansi laporan apa sih yang apa ya yang lebih banyak gitu, yang paling banyak diadukan Ya, diadukan sejauh kantor perwakilan ini Banten? karena ya masa pandemi ini masih berhubungan dengan bantuan sosial ya. Jadi bantuan sosial yang sedang dilakukan oleh pemerintah membantu masyarakat dalam masa pandemi COVID ini. Jadi selama sebentar ya. Iya. Lanjut aja. Oke ya, dilanjut ya. Nah, jadi masa pandemi ini di Ombudsman Banten berfokus juga koordinasi dengan di Ombudsman Pusat. Itu kita membuka posko pengaduan bansos di sekitar bulan Juni itu sampai Juli. Itu banyak juga sekitar 200-an dari masyarakat yang memang aware dengan program pemerintah ini di masa COVID ini. Jadi alhamdulillahnya Ombudsman Banten itu yang tertinggi untuk pengaduan soal COVID ini, bantuan sosial soal COVID gitu. Dan saat ini juga masih berprogres. Ada yang memang sudah berhasil mendapatkan bantuan sosial dari dinas sosial setempat, ataupun ada program yang lain dari pemerintah di tingkat pusat, di tingkat kementerian, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ataupun sampai tingkat desa. Gitu. Karena yang ramai juga ini soal data, jadi data-data yang ada pada saat pembagian pencairan bantuan sosial itu ya masih jadi polemik ataupun masih jadi debatable. Ada yang memang ini harusnya dapat tapi tidak dapat, gitu. Ada yang dapatnya malah sampai 2 kali, yang lain belum dapat sama sekali, begitu. Jadi bermacam-macam kondisi di daerah. Dan kita juga membuka untuk misal konsultasi, apakah memang ini saya sudah didata tapi juga tidak mendapat, gitu, sudah sebelumnya dapat bantuan tapi saat ini tidak dapat. Nah, itu bisa juga dikonsultasikan ke Ombudsman. Iya, baik kalau begitu. Dan tadi juga itu memang seluruh pengaduannya tadi dengan memanfaatkan ini ya Pak, ada mekanisme pengaduan online gitu, dan memang di dua tiga bulan terakhir ini kita memang banyak sekali menerima laporan terkait dengan bantuan sosial begitu. Ya. Oke, sepertinya sudah, kalau untuk PVL sendiri teman-teman sedulur ombudsman sebenarnya sudah pada ini nih, sudah pada ngerti sepertinya. Sudah tidak ada yang Iya, kalaupun yang masih tertinggal ataupun ada yang terlewat bisa dilihat juga ya. Kita mengingatkan lagi, kita ada sarana-sarana lain itu bisa via WA, via Facebook juga, ini bisa nanti di komen kalaupun sudah selesai kegiatan kita live streaming. Itu bisa juga di website, ya lebih mudah memang website ya, bisa melihat apa sih seputar ombudsman itu, lebih luas nanti informasinya. Untuk kita kantornya itu Ombudsman Provinsi Banten adanya di Serang, karena masih baru ya, bisanya levelnya itu masih ibu kota. Jadi di undang-undang itu kita masih bisa dimungkinkan juga untuk di kabupaten atau kota. Itu menyesuaikan nanti yang namanya ada anggaran begitu. Untuk di Banten ini coveran kita ada di 4 kabupaten gitu. Iya, iya. Tapi buat mungkin teman-teman yang mungkin lokasinya jauh ya dari Kota Serang, seperti yang udah
Pak Adam dan saya sampaikan tadi mungkin bisa memanfaatkan dengan mekanisme pengaduan tadi bisa melalui email, WhatsApp ataupun telepon gitu. Begitu juga teman-teman yang mungkin sebenarnya ingin gitu datang ke booth kita di PFL on the spot, cuman kebetulan tidak hadir, tidak jauh gitu lokasinya. Nah itu tadi bisa memanfaatkan sarana-sarana yang tadi. Gitu. Oke, Pak Adam, sepertinya sudah cukup ya ini pertemuan kita sore ini. Mungkin bisa disampaikan penutup, Pak Adam, terkait dengan untuk penutup kita tetap menghimbau kepada teman-teman sedulur Ombudsman Banten, jangan takut-takut untuk melaporkan apabila melihat, mengalami, ataupun ada saudara yang mengalaminya, bukan kita sendiri, itu bisa mengadukan ke instansinya, di mana kita melihat, itu bisa mekanismenya memang banyak juga jalur-jalur untuk pengaduan, bisa medsos, bisa pun email, ataupun kalau yang masih bisa kita datangi, kita minta penjelasan, ataupun yang memang tidak terjangkau bisa kita kirim surat. Itu sudah banyak sarannya, itu bisa dicoba dan jangan takut-takut. Dan untuk melaporkan dimanapun itu kita yakinkan untuk Ombudsman itu tidak dikenakan biaya sama sekali, jadi gratis gitu. Dan untuk di instansi pemerintah itu kita menghargainya biasanya menunggu respon itu kurang lebih 14 hari kerja. Kalau sudah 14 hari kerja, biasa kita sarankan, coba diupayakan, ditanya lagi, kalaupun tidak ada respon, baru kita bisa tindak lanjuti. Jangan lupa melengkapi apa yang jadi syarat formil dan material di Ombudsman, itu simpel, selama ada KTP, identitas diri, ataupun ada surat kuasa, atau ada kronologi, dan bukti-bukti dokumen lain yang sudah disampaikan ke instansi yang akan kita adukan, itu kita akan proses. Kalaupun ada kekurangan-kekurangannya, kita akan sampaikan di tim PPL. Walaupun sudah lewat melalui verifikasi laporan di PPL, kita akan sampaikan, lanjutkan prosesnya itu ke tim pemeriksaan. Dan nanti prosesnya tiap bagian-bagian yang ada di Ombudsman Banten ini, kita akan sampaikan progresnya seperti apa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk yang sudah melapor ataupun yang belum melapor, itu bisa konsultasi, bisa tanya, bisa telepon. Ya, sarana kita sudah lengkap, alhamdulillah, dan jangkauannya pada teman-teman semua. Apabila yang masih terlalu susah pakai email ataupun surat yang menulis itu bisa kita via Facebook ataupun WA. Itu sarana sudah disiapkan semua dan ada tim yang akan membantu lah untuk sekedar konsultasi ataupun laporan-laporan yang masih dalam kewenangan Ombudsman. Begitu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Adam atas waktunya. Kita jadi mungkin jadi tahu nih sebenarnya apa sih PFL on the spot itu. Sekalian juga tadi merefresh terkait dengan mekanisme penerimaan dan verifikasi laporan di Ombudsman, khususnya di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Nah, mungkin buat Akang Teteh, Bapak Ibu sedulur Ombudsman yang tadi sebenarnya ingin bertanya gitu, tapi belum kepikiran, tapi nanti kepikiran gitu, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini atau melalui tadi WhatsApp, email, ataupun nomor telepon begitu. Terima kasih atas waktunya, stay safe dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.